Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Yunus Hidayat bersama rekan saya Rapli Rapsanjani akan mempresentasikan hasil analisis dari tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak kelas IF 601. Berikut adalah hasil analisanya, yaitu untuk gambar nomor satu, yaitu tentang Information System and Component Part. Gambar ini menggambarkan komponen utama dari sistem informasi yang berfungsi untuk mengelola data dan menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Komponen-komponen tersebut meliputi input, yaitu data mentah yang masuk ke sistem seperti formulir, data pelanggan, atau transaksi yang akan diproses. Hardware, yaitu perangkat keras seperti komputer, printer, dan server yang mendukung operasi sistem informasi. Software, yaitu aplikasi dan program yang memproses data menjadi informasi. Contohnya yaitu sistem ERP, sistem CRM, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada people. Setiap komponen harus berfungsi secara sinergis dan kelemahan di salah satu bagian akan berdampak pada keseluruhan sistem. Eh, untuk gambar nomor 2 yaitu tentang sistem boundary versus automation boundary. Gambar ini menjelaskan perbedaan antara batas sistem dan batas otomatisasi dalam sistem informasi. Sistem boundary yaitu menandai batas antara sistem informasi internal dengan lingkungan eksternal. Artinya, semua komponen dalam batas ini adalah bagian dari sistem informasi itu sendiri, baik yang dilakukan secara manual maupun secara otomatis. Automatization boundary yaitu menandai batas antara tugas-tugas yang dilakukan secara manual oleh manusia dan tugas-tugas yang telah diotomatisasi oleh komputer. Gambar ini menunjukkan bahwa tidak semua bagian sistem informasi bersifat otomatis. Masih ada elemen manual, misalnya input data oleh manusia, validasi, atau pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya itu semakin banyak proses yang melewati batas otomatisasi, maka sistem informasi menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Namun juga memerlukan kontrol dan audit yang ketat. Keseimbangan antara tugas manual dan otomatis perlu dipertimbangkan agar sistem tetap fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kondisi tertentu. Untuk gambar nomor 3 dan 4 selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rapli Ramsamjani. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Henry Yunus Hidayat yang sudah menjelaskan tentang gambar yang pertama dan yang kedua. Untuk selanjutnya saya atas nama Rapli Ramsanjani akan menjelaskan gambar 3 dan gambar 4. Untuk gambar yang ketiga yaitu tentang activity diagram simbol. Gambar ini merupakan activity diagram UML, Unified Modeling Language, yang menjelaskan alur proses atau aktivitas di dalam sistem. Diagram ini sering digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk memodelkan logika alur kerja atau workflow. Diagram ini digunakan untuk memodelkan alur proses aktivitas dari seorang manajer, mulai dari awal proses, aktivitas-aktivitas utama, percabangan atau decision, proses paralel konkuren, hingga proses selesai. Elemen-elemen dari elemen-elemen utama dalam diagram tersebut adalah yang pertama adalah swim lane atau kolam aktivitas, yaitu membagi aktivitas berdasarkan aktor atau peran. Dalam hal ini adalah manajer, berguna untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas dalam sebuah proses bisnis. Kemudian yang kedua ada starting activity atau pseudo state. Disimbolkan dengan lingkaran hitam solid, yaitu menunjukkan awal proses dalam diagram. Yang ketiga, activity. Ditampilkan sebagai elips horizontal. Contoh, review finansial, prepare report,
Itu berfungsi untuk menggambarkan tindakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh aktor. Dalam hal ini manajer. Kemudian yang keempat, transition arrow disimbolkan dengan panah berujung tajam. Berfungsi untuk menunjukkan urutan alur aktivitas dari satu langkah ke langkah berikutnya. Yang kelima, synchronization bar, split and join. Disimbolkan dengan garis tebal horizontal, strip dibagi menjadi dua yaitu split. Yang pertama, fungsi memecah satu alur menjadi beberapa aktivitas paralel atau konkuren. Contohnya, setelah prepare report, proses dibagi menjadi dua aktivitas berbeda yang berjalan bersamaan. Kemudian join, berfungsi menggabungkan kembali aktivitas paralel menjadi satu alur tunggal. Contohnya, kedua aktivitas paralel bertemu kembali di satu titik untuk melanjutkan ke decision activity. Yang keenam, decision activity disimbolkan dengan belah ketupat, yaitu berfungsi untuk menunjukkan percabangan logika di mana hasil keputusan menentukan alur selanjutnya. Contohnya, jika hasil evaluasi keputusan adalah yes atau no, maka alur proses akan berjalan sesuai jalurnya. Kemudian yang ketujuh, another way to show decision disimbolkan dengan opal atau elips dengan dua transisi keluar. Berfungsi untuk representasi alternatif dari pengambilan keputusan. Meskipun kurang formal dibanding simbol belah ketupat. Kegunaan kadang digunakan untuk visualisasi yang lebih sederhana, tetapi tidak disarankan dalam praktik UML formal. Yang kedelapan, ending activity atau final state. Disimbolkan dengan lingkaran hitam di dalamnya, berfungsi untuk menandakan akhir dari sebuah proses. Kesimpulannya, alur ini menggambarkan sebuah proses kerja yang dilakukan oleh seorang manajer, mulai dari peninjauan data, pembuatan laporan, dan pelaksanaan aktivitas secara paralel, hingga pengambilan keputusan dan penyelesaian proses. Diagram ini mencerminkan alur kerja yang terstruktur dengan kontrol terhadap alur proses dan pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk melakukan beberapa tugas secara simultan atau paralel sebelum bergabung kembali ke satu jalur proses. Kemudian gambar yang keempat, yaitu tentang activity diagram that models a workflow. Gambar ini merupakan sebuah activity diagram atau diagram aktivitas dalam notasi UML atau Unified Modeling Language. Diagram ini digunakan untuk memodelkan alur aktivitas workflow dari proses bisnis pengelolaan penawaran harga, quotation process, yang melibatkan beberapa peran atau aktor di dalam suatu sistem. Diagram dibagi menjadi 4 kolom atau swim lane yang menunjukkan aktor atau unit kerja yang terlibat. Aktor yang pertama ada customer, yaitu pelanggan yang meminta penawaran dan menerima hasil. Yang kedua ada salesperson, sales yang memproses permintaan dan mengumpulkan data kebutuhan. Yang ketiga ada technical expert, ahli teknis yang membantu mengecek kebutuhan teknis jika diperlukan. Kemudian yang keempat, sistem. Sistem yang menghitung penawaran berdasarkan data yang dimasukkan. Alur proses yang ada pada diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer meminta penawaran request quote kepada perusahaan. Yang kedua, permintaan ini diterima oleh seorang salesperson yang kemudian bertugas mengembangkan catatan kebutuhan atau develop notes of requirements berdasarkan informasi dari pelanggan. Yang ketiga, salesperson memutuskan apakah memerlukan bantuan teknis untuk memahami atau memverifikasi kebutuhan tersebut. Ada dua pilihan, jika ya, technical expert memeriksa kebutuhan dan memasukkan data ke sistem. Jika tidak, salesperson langsung memasukkan data ke sistem
tanpa melibatkan technical expert. Alur yang keempat, setelah data dimasukkan sistem secara otomatis, kemudian menghitung penawaran, calculate quote, berdasarkan informasi yang tersedia. Hasil penawaran yang dihitung oleh sistem dikirim kembali kepada customer. Customer kemudian meninjau penawaran, review the quote. Keenam, jika perubahan diperlukan, proses kembali ke salesperson untuk diperbaiki dan disesuaikan. Ketujuh, jika tidak diperlukan perubahan, customer menerima penawaran sebagai pesanan. Accept quote as order. Kemudian yang kedelapan atau proses yang terakhir, proses selesai menandakan bahwa penawaran telah diterima sebagai pesanan resmi. Kesimpulannya, diagram ini menjelaskan alur kerja lintas peran, yaitu antara customer, salesperson, technical expert, dan sistem, dalam menyusun dan menyetujui penawaran harga. Proses ini menggambarkan pentingnya kolaborasi antar tim serta peran sistem dalam otomatisasi perhitungan penawaran. Adanya percabangan logis memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Demikianlah analisis mengenai keempat gambar yang ada di dalam soal ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.